Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Made Dadra Ramadan. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai belajar dan pembelajaran. Apa sih belajar dan pembelajaran itu? Belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia secara etimologi, belajar memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Definisi ini memiliki pengertian bahwa belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu. Di sini usaha untuk mencapai kepandaian atau ilmu merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mendapatkan ilmu atau kepandaian yang belum dipunyai sebelumnya. Sehingga dengan belajar itu, manusia menjadi tahu, memahami, mengerti, dapat melaksanakan dan memiliki tentang sesuatu. Jadi, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan yang lebih baik, yang baru sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungan yang dilakukan secara sadar dan tertuju. Selanjutnya, pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembelajaran diidentikan dengan kata mengajar. Berasal dari kata dasar yaitu ajar, yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau diturut, ditambah dengan awalan pe dan akhiran an, menjadi pembelajaran, yang berarti proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehingga anak-anak didik mau belajar. Jadi kesimpulannya, pembelajaran adalah sebuah proses menuju tercapainya tujuan pendidikan. Dalam hal ini, proses pembelajaran sangatlah menentukan hendak kemana anak didik itu akan dibawa. Berbagai macam model pembelajaran dilaksanakan untuk meraih tujuan yang ideal. Karena proses pembelajaran merupakan bagian yang integral dari pendidikan. Ciri-ciri belajar menurut beberapa ahli. Menurut Wolfgang juga mengatakan bahwa disengaja atau tidak, perubahan yang terjadi melalui proses belajar ini bisa saja ke arah yang lebih baik atau malah sebaliknya, ke arah yang salah. Sedangkan para ahli pendidikan memandang bahwa belajar adalah proses perubahan manusia ke arah tujuan yang lebih baik atau bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Dari beberapa definisi para di atas dapat disimpulkan adanya beberapa ciri belajar, yaitu yang pertama yaitu belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Ini berarti bahwa hasil dari belajar hanya dapat diamati dari tingkah laku, yaitu adanya perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil. Tanpa mengamati tingkah laku, hasil belajar kita tidak dapat mengetahuinya. Yang kedua, perubahan perilaku relatif permanen. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah-ubah. Tetapi perubahan tingkah laku tersebut tidak akan terpancar seumur hidup. Yang ketiga, perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung. Perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. Yang keempat, pengalaman atau latihan itu dapat memberikan penguatan, sesuatu yang memperkuat. Selanjutnya, prinsip-prinsip belajar dan asas pembelajaran. Yang pertama, keaktifan. Belajar tidak dapat dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalaminya sendiri. Menurut teori ini, anak memiliki sifat aktif, konstruktif, dan mampu merencanakan sesuatu. Yang kedua, keterlibatan langsung atau berpengalaman. Belajar paling baik adalah belajar dari pengalaman langsung. Belajar secara langsung dalam hal ini tidak sekedar mengamati secara langsung, melainkan harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab hasilnya. Belajar harus dilakukan siswa secara aktif, baik individual maupun kelompok, dengan cara memecahkan masalah atau problem solving. 3. Pengulangan. Menurut teori psikologi,
Daya belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia, yang terdiri atas mengamat, menanggap, mengingat, menghayal, merasakan, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. 4. Tantangan. Dalam situasi siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu terdapat hambatan, yaitu mempelajari bahan belajar. Maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu, yaitu mempelajari bahan belajar tersebut. Mungkin sampai di sini dulu video pembahasan mengenai belajar dan pembelajaran. Jika ada kata yang salah, saya minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.